Halo, perkenalkan nama saya Fidelis Sapirno Pratama dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal Olimpiade Fisika tingkat kabupaten. Soal yang pertama diambil dari soal SK Fisika tahun 2011. Suatu benda terdiri dari massa A, massa B, dan massa C yang tersusun seperti terlihat pada gambar di samping. Seperti ini susunannya. Benda MC berada di atas lantai datar dengan mengabaikan semua gesekan yang ada. Tentukan besarnya gaya F yang bekerja pada benda C atau massa C agar massa A tidak bergerak relatif terhadap massa C. Katrol dan tali dianggap tidak bermassa. Massa MB juga dianggap tidak menyentuh massa C. Kita lanjut untuk meninjau gambarnya dulu baru kita ke pembahasannya, yang dimana diagram benda bebas ini untuk benda MA, MB, dan MC ditunjukkan di bawah ini. Nah seperti ini gambarnya, yang dimana MA ini adalah posisi di sini, MC dan MB di sini. MC yang paling besar bendanya, di atasnya itu adalah MA, dan ada tali yang berhubungan dengan katrol, dan ini adalah MB. Dari tinjauannya yang dimana ada gaya yang mendorong dan juga ada tegangan tali. Ada juga sudut di posisi sini dan arah tegangan talinya. Dan juga ketika katrolnya menuruni dengan tali ini ada massa B, yang dimana massa B ini berada di udara, maka berhubungan juga dengan percepatan gravitasi. Karena semua gesekan diabaikan, maka pada MA, MC yang bergerak horizontal ke kanan, kita tidak perlu menggambar gaya-gaya dalam arah vertikal, yaitu gaya normal N dan berat MA dikalikan percepatan gravitasi dan MB dikalikan percepatan gravitasi. Kita lanjut untuk pembahasan soalnya, yang dimana massa MA tidak bergerak relatif terhadap massa MC. Berarti ketiga benda MA, MB, dan MC dipercepat horizontal ke kanan dengan percepatan yang sama, yaitu A. Lambang dari percepatan adalah A. Dengan demikian kita bisa memandang MA, MB, dan MC sebagai satu sistem. Jika diperhatikan, maka pada sistem ini keempat gaya tegangan tali pada diagram bebas saling meniadakan. Maka dari ini memberikan hukum 2 Newton, yang dimana dari bacaan ini yang sudah dituliskan bahwa soal ini berpengaruh dengan hukum 2 Newton, yang dimana untuk rumusnya itu dikarenakan benda itu ada gaya yang mendorong sehingga benda itu bergerak, maka kita menggunakan sigma fx sama dengan total semua massa dikalikan percepatannya. Setelah itu gaya apa saja yang bekerja, yang dimana gaya yang bekerja itu adalah gaya yang arahnya positif atau arahnya ke kanan. Nah, jadi hanya gaya sama dengan massa total dikalikan A. Dan ini kita jadikan persamaan yang pertama. Jadi kita sudah menjawab untuk gayanya seperti itu. Kita lanjut. Jelas untuk menentukan besar F kita harus menentukan percepatan A terlebih dahulu. Jadi jika ingin menentukan nilai F-nya ini, kita harus tentukan nilai A-nya, baru kita mendapatkan nilai F-nya. Tapi di sini juga sudah dikatakan jawabannya F itu adalah massa total dikalikan A, tapi di sini A-nya belum diketahui, seperti itu. Kita lanjut. Tinjau MA yang bergerak dipercepat A ke kanan, maka sigma F sama dengan MA dikalikan percepatan. Yang dimana gaya yang bekerja itu adalah hanya tegangan tali, yang dimana itu sama dengan massa A, massa di benda A dikalikan A. Ini adalah tinjau di massa A, dan kita jadikan untuk persamaan yang kedua. Setelah itu kita lanjut untuk nilai sudutnya, yaitu misalkan sudut miring tali pada benda B adalah alfa, maka Tx sama dengan T cos alfa dan Ty sama dengan T sin alfa. Jadi pada saat di benda B posisinya itu tidak langsung lurus mengikuti tali katrolnya, tapi belok, maka terdapat sebuah sudut. yang dimana jika tegangan talinya itu yang awalnya Tx
itu adalah arah proyeksinya. Yang dimana Tx itu jika dimasukkan dalam suatu kemiringan maka akan menghasilkan T cos alfa, dan Ty arah yang vertikal itu dianggap dengan T sin alfa, seperti itu. Dan ini adalah suatu persamaan trigonometri, jadi berhubungan juga. Sehingga kita masukkan ke hukum Newton yang pertama, yaitu sigma fx sama dengan 0, dikarenakan dia makanya 0. Nah, ditambahkan dengan Ty arahnya vertikal karena arahnya ke atas, karena benda ini tidak naik ke atas atau tidak turun ke bawah, karena diam karena sudah ditahan oleh katrolnya. Jadi positif Ty, tegangan tali yang arahnya ke atas dikurangi dengan bebannya, yaitu Mb dikalikan percepatan gravitasi sama dengan 0. Setelah itu T sin alfa sama dengan massa B dikalikan percepatan gravitasi. Di sini tinggal dipindahin saja, maka akan jadi positif, dipindahkan ke ruas kanan. Nah, seperti ini. Dan sini kita jadikan untuk persamaan yang ketiga. Setelah itu kita tahu dari identitas trigonometri bahwa sin alfa dan cos x bisa ditiadakan dengan menggunakan sin kuadrat alfa dan cos kuadrat alfa. Itu nilainya sama dengan 1. Dan itu adalah identitas trigonometri yang sudah umum, seperti itu. Oleh karena itu, persamaan 3 kita kuadratkan dulu, maka memberikan T kuadrat sin alfa kuadrat sama dengan MB kuadrat dikalikan G kuadrat. Di sini boleh kita kuadratin karena tidak ada penjumlahan atau pengurangan. Jadi jika ada penjumlahan atau pengurangan, jika dikuadratin nilainya akan berbeda dari biasanya. Tapi di sini karena tidak ada pengurangan atau penjumlahan, maka nilai itu boleh dikuadratin, jadi lebih mudah seperti itu. Maka kita masukkan ke rumus hukum Newton 2, yang dimana gaya adalah massa dikalikan percepatan, tapi di titik B, dengan tinjauan gayanya itu berasal dari arah horizontal. Yang dimana gaya yang hanya bekerja itu adalah tegangan tali sama dengan massa B dikalikan percepatan. Dan karena ini adalah Tx seperti sebelumnya di benda B untuk tegangan talinya, yaitu T cos alfa yang sudah diketahui tadi diproyeksikan oleh sudut, maka itu sama dengan Mb dikalikan percepatan. Setelah itu keduanya kita kuadratin juga, yang dimana ini ada T kuadrat cos alfa kuadrat sama dengan Mb kuadrat dikalikan A kuadrat, dan ini jadi kita jadikan persamaan 5, dan yang tadi sebelumnya kita anggap dengan persamaan ke-4. Maka dari itu sekarang kita jumlahkan persamaan yang ke-4 dengan persamaan yang ke-5 agar memperoleh nilainya, yang dimana untuk T kuadrat ini sin kuadrat alfa ditambahkan dengan T kuadrat cos kuadrat alfa, yang dimana ini sudah ditambahkan. Jadi sini ada T kuadrat sin alfa kuadrat, T kuadrat cos alfa kuadrat sama dengan Mb kuadrat G kuadrat, tambahkan Mb kuadrat dikalikan percepatan kuadrat. Jadi di sini T kuadrat itu difaktorin sehingga nilai itu sin kuadrat alfa ditambahkan dengan cos alfa ke alfa, yang dimana jika dikalikan masuk ke dalam juga sama nilainya seperti sebelumnya, tapi di sini agar lebih enak kita masukkan nilai identitas trigonometria. Dan di sini sebelah ruas kanan juga kita faktorin juga, yang dimana ada yang sama, yaitu Mb kuadrat dengan Mb kuadrat. Jadi Mb kuadrat dikalikan G, Mb kuadrat dikalikan A, dan nilainya adalah positif untuk keduanya. Maka boleh seperti ini difaktorin. Setelah itu kita masukin nilai sin kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa. Nah, nilainya itu adalah 1. Maka T kuadrat dikalikan 1 sama dengan Mb kuadrat dikalikan G kuadrat tambah A kuadrat. Dan ini adalah persamaan yang ke-6, seperti itu. Kita lanjut. Untuk itu, yang dimana kita substitusikan T dari persamaan yang kedua, dan itu adalah apa? T itu sama dengan massa A dikalikan percepatan. Nah, yang dimana T ini sama dengan Mb kuadrat G kuadrat tambah Mb kuadrat A kuadrat. Dan ini adalah persamaan yang ke-6, cuman T nya ini diubah menjadi T kuadrat, yaitu T kuadrat dengan MA dikalikan A dari persamaan yang kedua. Nah, maka dari itu kita tinggal pindahin saja ini ke ruas kiri, maka setelah itu kita faktorin
otomatis yang awalnya positif akan jadi negatif. Maka sisanya itu MA kuadrat dikurangi MB kuadrat di dalam kurung dikalikan A kuadrat, yaitu percepatannya sama dengan MB kuadrat dikalikan G kuadrat. Ini kita simpan di sini aja dan digabung. Setelah itu kita lanjut, yang dimana kita mendapatkan nilai percepatannya, yaitu ini dipindahkan dulu, maka akan jadi pembagian MA kuadrat dikurangi MB kuadrat dan di akar keduanya, maka nilai A nya ini tinggal A saja karena sudah di kuadrat. Jadi MB kuadrat G kuadrat diakarin, kuadratnya hilang, keduanya dibagikan dengan akar MA kuadrat dikurangi MB kuadrat. Di sini kuadratnya nggak bisa hilang dikarenakan ada pengurangan, dan di atasnya itu adalah perkalian, jadi bisa seperti itu. Dan ini kita anggap dengan persamaan ketujuh. Jadi untuk nilai gayanya itu yang dimana kita substitusikan nilai A dari persamaan 7 ke persamaan yang pertama, diperoleh besar gaya F, yaitu F sama dengan massa A dikalikan massa B tambah massa C. Dan ini adalah nilai percepatannya, yaitu massa B dikalikan G per akar massa A kuadrat dikurangi massa B kuadrat, seperti itu. Kita lanjut soal yang kedua. Soal kedua diambil dari soal OSW Fisika tahun 2006. Bagi teman-teman yang belum tahu soal OSW ini apa, soal OSW ini adalah soal OSK Fisika tingkat kabupaten di Bandung tahun 2006. Sebuah balok massa M terletak pada dinding tegak kasar atau koefisien gesek mu, ditahan oleh sebuah gaya F membentuk sudut theta terhadap horizontal. Lihat pada gambar seperti ini. Tentukan nilai F minimum dalam M, G, mu, dan theta supaya balok tidak bergerak turun. Dan bisa kita lihat pada gambar, ini adalah massa yang mau jatuh dan ini adalah gaya yang menahan dengan suatu kemiringan. Kita lanjut dengan pembahasannya, yang dimana kita tuh meninjau gambarnya dulu, yang dimana gaya-gaya yang bekerja pada balok M. Ingat, gaya berat itu pasti, gaya normal juga, dan gaya gesek, dan pastinya tegangan tali. Seperti ditunjukkan pada gambar adalah yang pertama gaya berat massa kali gravitasi. Nah, ini dari massanya. Yang kedua gaya normal N horizontal ke kiri yang dikerjakan pada dinding pada balok. Nah, seperti ini ada gaya yang bekerja, arahnya tuh sebelah kiri. 3. Gaya gesekan F berarah vertikal ke atas yang bekerja dinding pada balok. Jadi gaya geseknya itu yang bekerja tuh pada arahnya ke atas, pada arahnya tuh mau turun ke bawah. Tapi dikarenakan kena gesekan maka arahnya ke atas, karena tuh arahnya mau jatuh seperti itu. Setelah itu terakhir gaya luar yang memiliki komponen Fx sama dengan F cos theta dan Fy sama dengan F sin theta. Jadi di sini diproyeksikan ketika gayanya yang bekerja diproyeksikan dengan suatu kemiringan, maka kita bisa menggunakan suatu persamaan trigonometri. Yang dimana untuk dari arah x-nya Fx, ketika kita melihat di sini ditinjau alih sudut, kenapa bisa F cos theta? Karena arahnya itu lurus ke bawah seperti ini Fx. Karena rumus dari cos theta itu adalah samping dibagi miring, maka sampingnya itu Fx, makanya kita menggunakan cos theta, dan F sin theta arahnya ke atas dengan sudutnya itu ke depan sudut dibagi miring itu adalah persamaan dari sin theta atau persamaan trigonometri. Kita lanjut, yang dimana balok seimbang sehingga berlaku seperti ini, yang dimana untuk gaya yang bekerja itu Fx sama dengan 0 dikarenakan gayanya itu turun ke bawah, maka yang berfungsi itu yaitu nilainya 0 karena awalnya kan ditahan, maka kan diam seperti itu. Yang dimana sigma Fx itu sama dengan 0. Jadi gaya-gaya apa saja yang bekerja, yaitu gaya arah x dikurangi dengan n gaya normalnya sama dengan 0. Dan di sini F cos theta kan itu adalah Fx-nya sama dengan Newton atau gaya normalnya, yang dimana ini dipindahkan ke ruas kanan maka nilai akan positif, dan kita jadikan persamaan yang pertama. Dan yang kedua adalah sigma Fy sama dengan 0 juga untuk tinjauan dari gaya yang lurus, karena gaya yang miring yang tahan gitu, maka juga dikatakan dengan 0.
dengan FY ini, gaya yang bekerja adalah gaya dengan arah vertikal dan massa kali gravitasi karena bendanya itu berada di atas. Nah, ditambahkan dengan gaya geseknya, gaya yang bekerja, yaitu gaya yang menambah. Jadi gesekannya ini tuh memperlambat gerak dari turunan balok itu. Balok itu mau turun tapi ditahan gesekan sama ditahan oleh gaya sehingga nilainya positif. Tapi yang mengurangnya itu adalah bebannya, seperti itu. Ya, jadi sama dengan 0. Setelah itu FY ini apa? FY adalah F sin theta dikurangi massa kali gravitasi sama dengan gaya geseknya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi negatif. Dan ini kita katakan dengan persamaan yang kedua. Sedangkan untuk gaya gesek itu kurang dari sama dengan mu dikalikan gaya normal, atau sama aja yaitu termasuk rumusnya, tapi ada tanda dari kurang dari sama dengan, seperti itu. Substitusikan persamaan pertama, maka F gaya geseknya itu kurang dari sama dengan mu dengan n-nya itu adalah F cos theta, jadi diganti nilainya. Maka di sini bisa dikalikan negatif keduanya, nanti bisa berhubungan dengan yang persamaan yang kedua. Dan di sini negatif F kurang lebih dari sama dengan negatif mu F cos theta. Jadi di sini arahnya berbalik karena nilainya itu negatif. Maka seharusnya nilai F-nya itu lebih kecil, otomatis di sini nilai F-nya itu lebih besar karena negatif. Lebih kecil juga dikarenakan negatif, maka arahnya yang berbeda, seperti itu. Yang dimana kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan kedua, maka diperoleh F sin theta dikurangi massa kali gravitasi lebih dari sama dengan negatif mu dikalikan F cos theta. Yang dimana F sin theta itu ini dipindahkan maka jadi positif, makanya positif mu dikalikan F cos theta kurang dari sama dengan massa kali gravitasi. Ini dipindahkan ke ruas kanan, yang tadi dipindahkan ke ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan, maka keduanya akan menjadi positif. Setelah itu kita faktorin, yang dimana gayanya itu dalam kurung sin theta tambah mu cos theta lebih dari sama dengan massa kali gravitasi. Setelah itu F lebih dari sama dengan massa kali gravitasi per sin theta tambah mu cos theta. Jadi ini dipindahkan ke bawah, maka jadi suatu pembagian yang dimana untuk F minimum itu lebih dari sama dengan kita samain aja dengan massa kali gravitasi per sin theta tambah mu dikalikan cos theta. Kita lanjut soal yang nomor 3, yaitu soal SK Fisika tahun 2003. Lokomotif mainan massa ML bergerak pada lintasan melingkar horizontal berjari-jari R dan bermassa MT. Lintasan berbentuk pelek dari sebuah roda tak bermassa yang dapat bebas beroperasi tanpa gesekan terhadap sumbu atau poros vertikal. Lokomotif mulai bergerak dari keadaan diam dan dipercepat tanpa slip sampai mencapai kecepatan akhir, yaitu V relatif terhadap lintasannya. Pertanyaannya adalah, hitunglah kecepatan akhir lokomotif Vf relatif terhadap lantai. Jadi seperti ini kira-kira gambarannya, yang dimana lokomotif ini maju mengitari suatu lingkaran yang membentuk lingkaran dengan jari-jarinya itu adalah R besar. Setelah itu untuk pembahasannya, yang dimana lokomotif ML mulai bergerak dari keadaan diam dan dipercepat tanpa slip sampai mencapai kecepatan akhir, yaitu V relatif terhadap lintasannya. Jadi diketahui V loko lintasan itu sama dengan V, yaitu kecepatannya. Yang ditanya adalah kecepatan akhir lokomotif terhadap lantai yang diam, yang dimana V loko lantai sama dengan Vf, yaitu berapa nilainya, itu yang ditanyakan. Maka konsep kecepatan relatif melibatkan acuan. Yang pertama adalah loko, kedua adalah lantai, dan ketiga adalah lintasan. Yang dimana V loko lantai itu sama dengan V loko lintasan ditambah dengan V lintasan lantai, seperti itu. Maka Vf sama dengan V ditambah V lintasan lantai. Dan sini kita jadikan persamaan yang pertama untuk jawaban yang nantinya. Setelah itu kita bayangkan yang dimana ketika
lokomotif bergerak pada lintasan melingkar berjari-jari R di mana lintasan juga berotasi terhadap porosnya. Berlaku hukum kekekalan momentum sudut pada kerangka acuan yang sama. Tapi mula-mula baik lintasan maupun lokomotif adalah diam terhadap lantai sehingga momentum sudut total yaitu L awal lantai sama dengan 0, yang dimana L ini adalah momentum sudut. Sedangkan untuk momentum sudut terakhirnya, sudut total terakhir, yaitu L akhir lantai sama dengan L loko lantai ditambah dengan L lintasan lantai. Sama seperti tadi, cuma yang tadi itu adalah kecepatannya, tapi ini adalah momentum sudutnya. Jadi, lokomotif dianggap partikel bermassa ml yang berjarak r dari poros rotasi. Sehingga L loko lantai itu sama dengan R dikalikan M dikalikan V. R ini adalah jari-jarinya, M adalah masanya, dan V adalah kecepatannya. Di sini tinggal kita substitusikan saja yang sudah diperoleh dari soal, di mana R-nya itu adalah R besar, M masanya itu adalah ml, dan V adalah V loko lantai. Nah, setelah itu kita tinjau lagi, yang dimana untuk nilainya itu, nilai lintasan melingkar berjari-jari R, kita anggap benda berbentuk silinder berongga dengan momen inersia yaitu I sama dengan mt R kuadrat yang berotasi dengan kecepatan sudut omega sama dengan V lintasan lantai dibagi R jari-jarinya, sehingga L pada lintasan lantai sama dengan inersia dikalikan omega. Nah, ini adalah L atau momentum sudut. Rumusnya adalah inersia dikalikan kecepatan sudut. Jadi, tinggal I-nya nilainya itu adalah MTR kuadrat dan omeganya itu adalah V lintasan lantai dibagikan dengan R kuadrat. Maka, MT dikalikan R dikalikan V lintasan lantai. Untuk sebelumnya, ini adalah R, bukan R kuadrat. Jadi tinggal dicoret saja nilainya. Jadi kuadratnya hilang dan sisanya di atas itu adalah R. Ini adalah R saja. Maka sisanya itu adalah MT dikalikan R dikalikan V lintasan lantai. Jadi L akhir lantai sama dengan R dikalikan ML dikalikan V loko lantai ditambahkan dengan MT dikalikan R dikalikan V lintasan lantai. Maka untuk hasilnya itu kita menggunakan hukum kekekalan momentum sudut yang memberikan L awal lantai itu sama dengan L akhir lantai. Maka L awal lantai itu adalah 0 dan L akhir lantai itu adalah R dikalikan ML dikalikan V loko lantai tambah MT dikalikan V lintasan lantai. Setelah itu tinggal kita pindah-pindahkan saja, yang dimana hasilnya itu adalah V lintasan lantai di sini dipindahkan sini, nanti otomatis ada juga pembagian, ada juga pengurangan. Jadi V lintasan lantai itu sama dengan negatif ML dikalikan V loko lantai per MT sama dengan negatif ML per VF. Dan ini adalah kecepatan yang kita cari nanti, MT. Dan ini adalah persamaan yang kedua. Setelah itu kita substitusikan nilai V lintasan lantainya dari persamaan kedua ke persamaan pertama, yang memberikan VF itu sama dengan V dikurangi ML dikurangi VF per MT. Nah, jadi nilai VF-nya ini dalam kurung 1 tambah ML per MT. Nah, kurung sama dengan V. Jadi untuk VF-nya ini tinggal kita pindahkan ke bawah, otomatis akan jadi pembagian, sehingga hasil dari VF-nya ini sama dengan V per 1 tambah ML per MT. Jadi sekian dari pembahasan soal olimpiade dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar.